juga di line interaktifnya di 085311665300 di 085311665300 dan silakan bisa terus tetap akses live streamingnya di lovejogja.net atau juga melalui aplikasinya di Play Store di Radio Love Jogja FM. Kita dengarkan kembali bagaimana tema sekali untuk selamanya Lutro itu yang menjadi tema di kesempatan sore hari ini di program Happiness Moment. Silakan Ibu. Yes, haleluya. Terima kasih hambanya. Saya berdoa supaya sampai sesi kedua ini Roh Kudus tetap bekerja dalam roh saudara, sehingga saudara semakin mengerti mengapa saudara dan saya diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita melihat akibat dari penebusan ini luar biasa. Waktu Tuhan sudah selamatkan kita, Lutro, sekali seumur hidup, lunas, ya, maka saudara harusnya hidup untuk Tuhan. Ya, hidup untuk Tuhan. Mengapa? Karena arti penebusan itu mengakibatkan ada 3 hal yang kita alami. Ya, akibat yang pertama adalah orang-orang yang mengalami penebusan itu, yang sedang mengalami keselamatan itu, kita yang pertama kehilangan hak kita. Ya, ini luar biasa. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Oleh karena itu, mari coba cerna. Kalau kadang-kadang hidup kita ini masih berbau tentang hal-hal duniawi, masih dengan dosa, kompromi dengan dosa, ya, telinga roh ini harus dipertajamkan untuk hanya dengarkan firman Allah. Karena kita berkata iman timbul dari mendengarkan firman. Semakin engkau kuat dalam imanmu untuk hati dan telinga ini mendengarkan pesan-pesan Tuhan, baik kesaksian roh, baik pujian penyembahan, baik firman Allah itu, apapun yang engkau dengar yang urusannya dengan Tuhan, pasti imanmu akan bertumbuh. Nah, oleh karena itu kita semua karya penebusan itu mengakibatkan yang pertama kita kehilangan hak diri kita. Karena kita hidup untuk Tuhan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca semua, kita catat ayat ini, bila perlu saudara nanti print, ya, tempel di kamar masing-masing supaya kita mengerti akibat dari karya penebusan itu harus kita alami. Saya hidupnya udah bukan saya lagi, gitu saudara, tapi Tuhan dalam hidup saudara. Galatia 2 ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, haleluya. Jadi kalau saudara tahu, oh aku hidup ini, Tuhan sudah selamatkan saya, jangan lagi mau dituduh terhadap hidup masa lalumu. Ya, karena intimidasi masa lalu, ya, tekanan masa lalu adalah perbuatan dari si jahat. Kalau saudara sedang mengalami Lutro, sekali seumur hidup dibayar lunas, maka engkau tidak akan membiarkan celah-celah itu, karena dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Seluruh langkah hidupmu di awal, Tuhan sudah mengklaim, mengatur semua indah. Engkau kadang harus melewati kerikil, engkau harus melewati batu-batu yang sangat-sangat besar, engkau harus menghadapi yang namanya banjir bandang, engkau menghadapi jalan-jalan yang sukar, engkau bahkan mungkin ada di dalam padang gurun. Semua Tuhan sudah atur supaya imanmu bukan iman yang membutuhkan air susu, tapi iman yang makan makanan keras. Karena panca indahnya terlatih oleh karena situasi kerikil-kerikil tadi, batu-batuan tadi. Oleh karena apa? Padang gurun. Semua itu adalah kekayaan untuk membuat saudara kaya. Jadi kita sudah kehilangan hak kita. Ya, jangan pernah lagi memakai hak daging yang sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, ya, tapi Yesus di dalam aku. Berarti seluruh aspek hidup kita harus serahkan kepada Tuhan. Ya, Alkitab berkata, manusia banyak merencanakan ABC, tapi kehendak Tuhan pun lah yang terjadi. Artinya, kita harus rela menyerahkan seluruh kehendak kita kepada kehendak Bapa, rencana kita kepada rencana Bapa. Karena hidup kita ini udah bukan milik kita lagi. Kita di dunia ini hanya ditetapkan sementara untuk menjadi garam dan terang, ahli waris kerajaan surga. So jangan lagi dan lagi membawa dirimu diperbudak, saudara. Kalau saudara pernah mengalami kasih karunia Tuhan, ya, banyak hal yang engkau lihat, maka pertahankan imanmu. Karena iman juga tumbuh oleh karena kesaksian-kesaksian yang kita alami sendiri. Lihat dan ingat perbuatan Tuhan yang besar. Jadi hidup kita bukan kita lagi. Ayat yang berikut kita baca. 1 Korintus 6, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ya, jadi
akibat dari penebusan itu adalah satu, hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus yang hidup dalam diri kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca sama-sama. Haleluya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Haleluya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Iya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Haleluya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli, lunas. Haleluya. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan mulutmu, dengan perkataanmu, dengan pikiranmu, dengan hatimu. Semuanya harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Ini arti dari kita merayakan Paskah. Bukan sekedar memperingati, tapi saudara mulai merenungkan, hidupku bukan aku lagi. So what happened with you? Kalau sampai hari ini kita masih membiarkan diri kita dibuai dengan masa lalu, kita masih merasa tersakiti, terintimidasi, menderita. Come on. Udah beres penderitaan itu, sudah selesaikan karena dia menderita buat kita. Ya. Yang kedua, akibat dari penebusan, ya, yang lutro itu adalah kita menjadi milik kepunyaannya penuh, full. Tuhan yang mengklaim sendiri buat kita, saudara. Bukan kita yang klaim, tapi Tuhan yang mengklaim. Yang bagian ini paling penting. Dia yang mengklaim bahwa kita adalah milik kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita baca, kita renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam. Tuhan yang mengklaim sendiri kita miliknya, saudara. Jadi akibat penebusan kedua adalah kita menjadi milik kepunyaan Allah sepenuhnya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Haleluya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, ini dia. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tuhan mengklaim kita milik Yesus, milik Dia sendiri dari perkataan hamba Allah itu Rabi Petrus, saudara. Ya, bahwa Dia ingin mengatakan kepada jemaat-jemaat yang Dia kasihi bahwa engkau harus tahu dan engkau harus alami Tuhan adalah batu penjuru hidupmu. Dialah yang membuat engkau sampai hari ini hidup dalam kemenangan dan sukacita. Jangan hilangkan sukacita surgawi saat engkau menghadapi masalah. Ingat saya katakan di awal tadi, Tuhan kadang-kadang izinkan engkau harus lewati batu-batu kerikil, lewati bebatuan yang besar-besar. Engkau kadang bahkan dibawa ke dalam padang gurun. Tuhan izinkan karena Tuhan mau engkau siap makan makanan yang keras dan bukan lagi air susu. Ya, bukan lagi bubur. Tapi pendewasaan kita sudah harusnya dengan waktu yang berada yang Tuhan kasih ini. Dilihat dari sudut waktu harusnya dia pengajar dan bukan lagi diajar. Masih diajar asas-asas bagaimana keselamatan, mengampuni. Itu harusnya jadi milik kita. Udah beres semuanya. Jadi kita nggak lagi jadi orang-orang yang tersakiti, yang kecewa dan bla bla bla. Semua itu adalah kebohongan. Dan perlu diputuskan, dilepaskan. Karena roh Allah ada di dalam saudara. Amin, ya. Jadi menjadi milik kepunyaan Allah. Kita harus klaimkan ini dan saya mau kita ikrarkan bersama-sama, ya. Di ayat 9 dan ayat yang ke-10 dari 1 Petrus pasal yang kedua, ya. Kata kamu diganti dengan nama masing-masing, ya. Coba semuanya silakan buka 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 dan kita mulai menggantikan kata kamu dengan nama supaya kita mulai bergejolak rohnya dan kita bergairah oleh karena rohnya karena kita tahu Tuhan ada dalam diri kita. Haleluya, ya. Kita katakan apa? Kamulah bangsa yang terpilih. Mulai katakan ini, Sarlin, kamu bangsa yang terpilih. Kemudian apa? Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya Sarlin memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil Sarlin keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita sekarang berjalan dalam terang dan terang itu tidak pernah kita akan terantuk karena semuanya dia ada cahaya di sana. Makanya kalau saudara masih tersandung, tersinggung, yang gak bagus, apakah ada cahaya di sana, saudara? Karena cahaya itu
menerangi jalan kita. Kita tidak akan tersandung lagi. Kita akan berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena roh Allah itu begitu hebat dalam diri kita. Haleluya. Jadi jangan membiarkan diri saudara diputar balik faktanya oleh si jahat. Jangan, saudara. Hidupmu tidak dibayar lunas di kayu salib lutro sekali seumur hidup. Maka kita hidup untuk memuliakan Dia. Kita yang telah dipanggil dari keluarga gelap ke dalam terang Allah yang ajaib. Kita yang dahulu, Salin yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang Salin menjadi umat kepunyaannya. Salin yang dahulu tidak dikasihani, sekarang dikasihani, yang beroleh belas kasih. Kita semua harus klaim nama kita ada di situ, milik kepunyaan Allah. Ya, jadi ini arti Paskah sebenarnya. Kita yang pertama hilang hak kita. Yang kedua, kita milik Tuhan. Ya, dan yang ketiga, akibat dari penebusan itu adalah saudara dan saya mengalami bagian terpenting, menjadi ahli warisnya. Wow. Jadi tidak ada masalah yang tak bisa terselesaikan. Katakan amin. Amin. Karena Dialah jalan dan kebenaran. Kalau engkau berjalan dengan Dia, kebenaran itu akan menuntun saudara, semua beres. Hanya orang-orang yang tidak mengalami penebusan yang berkata, oh, nggak ada jalan. Dialah jalan kebenaran itu sendiri, saudara. Jadi dengan Tuhan, walaupun engkau hadapi masalah, ingat, itu untuk kekayaanmu. Dan selalu ada jalan keluar. Haleluya. Amin. Amin. Roma 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8, mari kita baca. Roma 8 ayat yang ke-17. Haleluya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Coba baca ayat yang ke-15. Ini yang kadang-kadang mungkin Anda alami, tapi hari ini Lutro udah selesai. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Apa yang Allah punya, anak-anaknya harus punya, karena kita adalah anak-anak Allah. Coba baca ayat 15. Haleluya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Tidak menerima roh perbudakan. Haleluya. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Terus 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, kita adalah ahli waris. Kita adalah anak, maka yes, kita juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Ini dia poinnya. Jadi kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kalau saudara masih terus ada ketakutan, kekhawatiran, bingung, aku punya masalah, ada bagaimana, come on, stop, belajar tenang. Duduk di kaki Tuhan. Amin. Tenang. Jaga kata-kata, karena apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terlepas di surga. Jadi nyatakan semua dengan perkataan firman. Ya, aminkan firman, speak bless dengan firman, lakukan firman dan percaya kuasa Allah bekerja di dalam diri kita. Amin. Haleluya. Silakan bersantap. Baik, terima kasih untuk Bu Salin, firman-nya sangat luar biasa dan yes, begitu semangat Bu Salin. Haleluya. Yes. Karena Lutro ya Bu ya. Lutro bebas ya. Amin. Luar biasa. Ada satu penanya yang merespon dari apa yang Ibu sampaikan. Yes, oke, baik. Atas nama Novi Rizky di Pemalang, Bu. Oke, Pemalang, shalom. Ya. Saya mau bertanya, Bu, kenapa kebanyakan kita, khususnya saya, menyukai khotbah-khotbah yang menghibur, lucu, bukan yang keras atau tegas, yang bahkan menegur dosa. Bagaimana supaya hati saya ini juga tetap mau belajar dengan berbagai macam kebenaran firman yang saya dengar. Iya, amin. Terima kasih mewakili semua orang. Memang semua orang paling suka kalau makan makanan yang enak-enak ya, yang lembut-lembut. Ya, tetapi hari ini kita mesti ngerti pengorbanan Tuhan gak boleh sia-sia. Jadi kadang-kadang saya katakan tadi, Tuhan selalu izinkan membawa kita ada melewati batu-batu kerikil, kadang-kadang melewati padang gurun. Tuhan izinkan untuk apa? Memperkaya dan memperluas kapasitas rohani kita. Bagaimana Anda bisa tahu dia pembuat mujizat? Sementara Anda semua merasakan semuanya ada. Oh, saya sehat. Kadang-kadang Tuhan harus tarik dia Anda di zona kenyamananmu. Tuhan tarik dulu. Ini sudah nyaman banget. Kadang-kadang kalau saya juga dalam pelayanan, kayaknya biasa-biasa aja semuanya. Saya juga katanya,
Jangan-jangan roh saya sudah nggak berapi-api lagi nih. Nah, tetapi kadang Tuhan izinkan ada sesuatu untuk apa? Tuhan mau saya berdoa gila-gilaan dengan dia, gitu saudara. Mulai untuk speak bless, dan itu tandanya roh Allah hidup dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita memang mau makan makanan yang lembut-lembut saja, saudara, makanya kita katakan dilihat dari sudut umur waktu harusnya pengajar. Pengajar berarti orang yang memberi waktu hidupnya untuk menjadi percontohan, menjadi role model bagi orang lain. Lihat, entah mungkin dulu kita masih muda, sekarang udah menikah, contoh ya, anak kita udah usianya 20 tahun. Biarlah kita menjadi berkat buat anak kita. Dengan melihat kapasitas iman kita yang mulai bertumbuh. Jangan dari masa muda menikah sampai sudah umur usia lanjut, kita punya kelakuan masih belum berubah. Enggak boleh begitu. Harus berubah setiap waktu. Setiap tahun ada kalender lingkar, ada Paskah. Hanya beribadah, tapi kita enggak mengalami mengapa Tuhan selamatkan saya. Kita perlu baca ini. Kerjakanlah keselamatan. Kerjakan berarti harus berjuang menjaga dan mengisi terus tabung-tabung roh kita supaya kita benar-benar terjaga di situ, ya. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Oh, ini menarik buat kita, ya. Ini pertanyaan ini mewakili semua kita yang lain supaya kita juga tetap diizinkan Tuhan untuk membuat kita punya kapasitas roh itu terbuka lebih besar lagi. Amin, ya. Supaya kita melihat kuasa yang dalam diri kita ini bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 15. Haleluya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Haleluya. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Haleluya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Haleluya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Jangan sampai kita ini dibilang Kristen. Ada lagunya yang pernah Mas Anton putar itu. Beribadah tetapi ya begitu, ya kan? Jangan sampai terjadi. Kita ini Kristen yang benar-benar udah sangat radikal iman roh kita, saudara. Wow, mau diterpa dengan masalah apapun, selalu speak bless dan berkata God is good all the time. Karena memang kebaikan Tuhan itu, ya, the goodness of God itu tidak bisa berubah oleh situasi apapun. Makanya dia katakan, karena kasih Bapa yang begitu besar, nggak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Itu aja udah komplit banget tuh, ya. Bahwa kasih Tuhan yang menjaga kita, entah kita ada di dalam situasi yang tak mengenakan sekalipun, tapi selalu yakin Tuhan itu ada. Makanya dalam Filipi 2 ini dijelaskan sangat jelas ayat 12. Kamu orang-orang yang suka taat, memang kalau aku bicara apa-apa, kata si Petrus kepada mereka, si Paulus. Tapi Paulus bilang, jangan cuma saat aku datang dong engkau belajar taat. Justru iman kita itu diuji di saat tidak ada yang melihat kita. Saudara, di saat gembala mungkin gak mendoakan kita, di saat kita mungkin gak ada orang yang perhatikan roh kita, disitulah Anda sedang dilatih menjadi seorang yang kuat. Pertama apa? Pikiran kita. Nanti kita akan coba nanti di mungkin minggu ke depan, ya. Bagaimana peperangan terbesar kita ada di mana? Bukan dengan iblisnya, karena sudah selesai oleh Tuhan, tapi di pikiran kita. Makanya Tuhan kasih satu tips, ya, untuk mengalahkan kekalahan yang paling hebat itu dalam diri kita sendiri adalah apa yang baik, semua yang mulia, yang sedap didengar, kebajikan patut dipuji, hal-hal yang indah itu dipikirkan. Pikirkan itu, maka itu akan menjadi kemenangan buat kita. Tapi hari ini kita belajar luar biasa, ya. Kerjakanlah keselamatan, ketaatan itu bukan saat ada orang saja, tapi justru kalau Tuhan melihat engkau taat, engkau mengalami dia di saat justru engkau berdoa. Kan kita doa nggak ada yang tahu, ya kan? Saudara juga puasa, kita bilang jangan ada yang tahu, cuci mukamu biar orang nggak ada yang tahu, hanya engkau dengan Bapa. Ini prinsip-prinsip bahwa Tuhan mau engkau belajar praktekkan kedewasaan spiritual tanpa dilihat oleh orang, saudara. Ya, jadi impact, dampak itu hanya bagian yang terlihat, tetapi dari diri kita, dari dalam diri kita, ya. Engkau contoh,
ada orang menyakitimu, engkau mengampuni atau tidak? Hanya engkau yang tahu. Tuhan tahu, dan satu oknum yang kasih beban palsu itu si jahat iblis. Jadi kita harus bisa mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita mengerjakan karena kita ngerti firman. Biarlah buah-buah keselamatan itu menjadi nyata dalam diri kita sebagai manusia yang ditebus oleh darahnya, supaya kita menjadi bagian dari karya keselamatan itu. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mau khotbah. Betul, kadang-kadang kalau ada pendeta, apalagi kalau dia khotbahnya cukup benar-benar yang Roh Kudus pimpin, ya kan, itu kadang-kadang firman Allah itu mencungkil, menyatakan kesalahan, menegur orang. Tapi ada orang yang itu saya ditegur lagi, malas sekali, minggu depan saya nggak mau datang. Nah, ini bahaya. Jangan sampai, karena firman Allah itu kepada pun siapapun yang Tuhan bilang, kita berkata kalau siapapun yang dikasih Tuhan firman untuk disampaikan, maka dia akan dipakai oleh Tuhan. Entah dia umurnya kecil, umurnya udah dewasa, punya pengalaman atau tidak, Tuhan sudah tentukan dia. Dan tinggal kita merespon firman Allah itu. Kita kayakan diri dalam firman Allah itu. Karena firman Allah tidak akan pernah bisa berubah. Langit dan bumi bisa berubah, tapi firman Allah itu tetap ya dan amin. Jadi gak bisa diubah oleh manusia siapapun, tanda kutip. Cuma saudara perlu, kalau orang manusia siapapun yang bacakan firman, Anda perlu satu aja. Bukalah hatimu, mintalah Roh Kudus kasih pengertian. Karena firman Allah itu gak pernah bisa berubah. Tetap ada selama-lamanya. Amin. Haleluya. Baik Bu, terlalu bersemangat nih. Baik, waktu tinggal 4 menit ke depan di program Happiness Moment. Mungkin bagian terakhir Ibu bisa sekali lagi mungkin menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan tentang Lutro. Dan juga nanti bagian terakhir Ibu sekaligus juga menutup perjumpaan kita, bisa berdoa untuk seluruh sosial semuanya supaya mendapatkan berkat yang sama dari kebenaran firman yang sudah Ibu sampaikan. Yes, amin, amin. Betul, saya rindu doakan Bapak besar semua. Saya rindu karena karya Tuhan terlalu besar. Karya Tuhan terlalu besar. Kita ini nggak layak. Kita ada di bagian pojok kegelapan yang paling mengerikan, saudara. Tapi saudara, kalau bayangkan dia di Getsemani, ya, Getsemani itu adalah pembuktian, ya, kehancuran jiwanya, soulnya yang paling berat sebelum dia disalibkan, saudara. Dan kalau kita juga melihat mahkota duri yang ditancapkan di atas kepalanya ini, dia sedang menghancurkan pikiran-pikiran manusia kita supaya pikirannya ada dalam pikiran kita dan kita berkemenangan. Dan kalau kita melihat tangan kakinya dipaku, ini menunjukkan bahwa kita yang selama ini berjalan-jalan yang salah, melakukan hal-hal yang salah, dia bereskan semua sama kita supaya kita berjalan jalan yang benar, melakukan hal-hal yang benar. Dan kalau kita lambungnya ditusuk, ini tandanya bahwa apa? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya memuaskan manusia dari kita, tapi kita perlu ambil dan haus dan lapar akan firman Allah yang menguatkan roh kita, saudara. Dan darah yang tercurah itu adalah butik setetes aja, menyembuhkan, memulihkan, mengampuni, bebaskan kita. Jadi karya Tuhan yang luar biasa ini di Getsemani yang dia rasakan mau mati, rasanya itu adalah pergantian puncak satu jiwa kita semua ini yang akan dia tukarkan. Dia harus turun ke dalam maut yang mengerikan itu supaya mengalahkan maut, lalu kita berkemenangan. Kita udah berkemenangan, come on. Apa yang Anda berikan dengan jiwamu yang berkemenangan? Apa yang Anda lakukan dalam hidupmu yang berkemenangan? Mari semua renungkan. Ini arti Paskah sebenarnya buat kita. Lutro, sekali seumur hidup Tuhan bayar lunas supaya kita semua hidup berkemenangan dalam Dia. Mari lakukan kebenaran firman Allah ini. Kerjakan keselamatan. Bukan hanya karena ada orang lihat, bukan karena hanya sebagai satu rutinitas karena kita orang Kristen, tapi memang Anda mencintai Tuhan, Anda hidup untuk Tuhan, berkarya untuk Tuhan. Kita kehilangan hak kita, ingat itu? Ya, arti dari akibat penebusan itu, kita kehilangan hak kita. Yang kedua, kita jadi milik Yesus Kristus. Yang ketiga, kita adalah ahli waris karena kita adalah anak-anak. Dan ingat, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, ya, kita adalah anak-anak Allah. Bahwa roh dalam diri kita ini lebih besar kuasanya dari roh dalam dunia ini. Maka mari berkaryalah, berdampaklah dengan hidupmu. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan lagi berbuat dosa. Saya akan berdoa buat saudara yang masih tersinggung, masih luka-luka batin. Saudara perlu menyelamatkan dirimu dalam keselamatan kekal. Datang sama Tuhan.
dan minta pengampunan Tuhan, dan darah Yesus membersihkan saudara, sehingga engkau bebas, engkau dipulihkan, engkau diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapak, hamba berdoa bagi seluruh pendengar radio Love Jogja FM yang ada di studio ini, yang di luar studio, yang ada di daerah-daerah, di kota-kota, di tempat-tempat, bahkan di luar negeri, di bangsa-bangsa yang mendengarkan program Happiness Moment. Hamba berdoa, Tuhan, tambahkan kami iman untuk mengerti rencanamu, untuk tahu karyamu, merasakan ini dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, kami yang harusnya dihukum, kami yang harusnya dimurkai, kami yang harusnya ada jadi tawanan-tawanan si jahat. Engkau datang karena kasih-Mu yang tak terbatas itu. Unlimited love You give for us, Lord Jesus. Kami menerima ini. Dan Engkau mau kami hidup di dalamnya. Kami yang dulu gak dikasihani, sekarang beroleh kasih karunia. Dan oleh karena cintamu, Engkau mengklaim kami adalah milik Tuhan. Kami adalah umat-Mu. Kami adalah bangsa yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah Engkau bawa kami keluar dari gelap dalam terang-Mu yang ajaib untuk menceritakan. Kami menceritakan perbuatan-Mu yang dahsyat. Mari Tuhan, apa berdoa, jika ada di antara kami yang masih sakit-sakitan tubuhnya, kami berdoa segala kutuk sakit penyakit kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami juga yang masih sakit jiwa kami berdoa Bapa, segala kesakitan jiwa, penderitaan jiwa, hamba berdoa hari ini dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami dipulihkan. Mungkin ada yang punya masalah-masalah keluarga, rumah tangga yang belum terselesaikan. Bapa, bagimu gak ada yang mustahil. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah jalan kami, Engkaulah kebenaran kami. Datang dalam setiap rumah tangga. Engkau bertata berdaulat dalam rumah tangga masing-masing. Dan pimpin suami, pimpin istri, pimpin anak-anak, pimpin ayah ibu, orang tua kami, pimpin semua. Engkau yang mengkontrol kami semua. Dan apa yang kami rencanakan, kami berdoa rencana Tuhan layak terjadi. Apa yang kami lakukan, kami meminta kehendak Allah, pimpinanmu nyata kepada kami. Abah berdoa kalau masih ada di saat-saat ini kami yang sulit mengampuni orang yang berdosa, kami yang masih punya pikiran-pikiran yang salah terhadap hal-hal apapun, kami minta ampun karena hidup kami bukanlah kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Berikan kami kekuatan karena Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apa yang Kau buat dalam kami adalah kebenaran dan kebaikan, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Rancangan bukan celaka tapi damai sejahtera, dan sampai selama-lamanya kami ada di dalam maksud-Mu yang mulia ini. Terima kasih buat Lutro, keselamatan kekal. Engkau sudah bayar kami lunas di kayu salib sekali seumur hidup. Kami bersyukur. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Pakailah kami sebagai alat kerajaan-Mu. Dengan memperluas kapasitas roh kami semakin diperlengkapi, kami semakin dipersiapkan. Roh Kudus membawa kami naik dan naik dan naik, maju dan maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua. Berikan kami damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam Engkau. Dan berkatilah kami hari ini. Kami percaya Your goodness akan ikuti kami. Kebaikan Bapa akan berjalan dengan kami. Dan kami terima kuasa-Mu, kami terima berkat-berkat-Mu. Hamba berdoa berkati semua yang mendengarkan program Happiness Moment, berkati Radio Love Jogja FM, berkati semua yang mendengarkan, semua kru yang bekerja di belakang layar, Mas Anton dan teman-teman, berkatilah mereka. Semua hamba-hamba Allah yang menyampaikan pesan-pesan roh, Engkau juga mengurapi dan pakai mereka. Berkati semua kami yang mendengarkan program ini, berkati kota-kota kami, berkati bangsa kami, berkati seluruh pekerjaan dan pelayanan dan studi dan apapun yang kami kerjakan. Engkau bersama dengan kami yang membuatnya berhasil. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Ibu Salin yang sudah melayani di amin. Dan juga terima kasih Bayan yang juga setia mendampingi Ibu Salin setiap kali di Happiness Moment. Dan juga sebenarnya karena waktu juga program Happiness Moment berakhir di kesempatan malam hari ini, dan dengarkan kembali program Happiness Moment di minggu-minggu berikutnya. Dan saya dari studio mengucapkan terima kasih buat kebersamaannya. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap adakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena bersama Tuhan bikin hidup lebih baik. Selamat malam dan Tuhan Yesus. God bless you. Shalom.